Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo sahabat DKB, senang sekali pada hari ini saya dapat berjumpa dengan saudara dalam acara Wasiat Kekal yang berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Alfian Dito Yulian Diki yang sedang melayani di GKI Kebonjati akan memimpin dan mengajak kita untuk merenungkan bersama. Renungan kita pada hari ini Selasa 22 April 2025 berjudul Didikan Allah, yang didasarkan pada Mazmur 118 ayat 1-2 dilanjutkan ayat 14-24. Sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa pada hari ini kami dapat mendengar dan membaca firman Tuhan. Pimpin kami dalam hikmat Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami dengar ini dapat menjadi dasar dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, yang akan menjadi pusat perenungan kita pada hari ini adalah Mazmur 118 ayat 18. Dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Saudara-saudara, kadang sebagai orang tua kita harus bertindak tegas dan keras saat kita sadar bahwa anak kita melakukan hal-hal yang bisa membahayakan dirinya. Si anak mungkin tidak sepenuhnya mengerti dan menyadari maksud baik dari orang tuanya. Tetapi suatu saat anak itu pasti memahami mengapa orang tuanya bertindak keras dan tegas terhadap dirinya. Saudara-saudara, Mazmur 118 ini dibuka dan ditutup dengan sebuah pengakuan iman yang meriah, yaitu bahwa kasih setia Allah adalah untuk selama-lamanya. Salah satu ayat di dalamnya menyatakan bahwa Tuhan telah menghajar dengan keras tapi tidak menyerahkannya kepada maut. Ini merupakan sebuah pengalaman iman bersama Allah. Sepertinya pemazmur sedang mengenang peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Tetapi oleh karena kedegilan hati bangsa Israel, berulang kali Allah mesti menghajar dengan keras. Tujuannya tentu bukanlah untuk membunuh bangsa ini, melainkan supaya bangsa ini semakin belajar taat dan patuh kepada Allah. Kepatuhan kepada Allah ini akan membawa mereka kepada kehidupan. Ketika Allah mengajar bangsa Israel, mereka tidak dapat melihat maksud dan tujuan Allah. Namun dengan berjalannya seiring waktu, keturunan mereka dapat melihat bahwa apapun yang Allah lakukan, semuanya dilandasi oleh kasih setianya yang tidak berkesudahan. Bila kita mengalami didikan Allah, marilah kita belajar mempercayai bahwa semuanya adalah untuk kebaikan kita. Didikan Allah itu diberikan untuk menyelamatkan kita, bukan untuk membunuh kita. Percayalah bahwa tindakan Allah dilakukan semata karena kasih sayangnya yang tak berkesudahan kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami untuk percaya bahwa yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami adalah untuk kebaikan kami. Pimpin kami Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi didikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada orang-orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.